Selain memeriksa Firza Hussein, penyidik juga memanggil Fatimah atau kakak Emma, perempuan yang disebut-sebut dalam rekaman percakapan seorang wanita diduga mirip Firza. Penyidikan kasus dugaan pornografi baladacintaRizik.com semakin benderang ketika Fatimah atau Kak Emma memberikan keterangan yang cukup berarti bagi penyidik. Kak Emma diperiksa di Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi. Dalam pemeriksaan tersebut, Emma mengungkap sejumlah fakta kepada penyidik. Salah satunya mengenai chat audio antara dirinya dan Firza yang sudah tersebar di media sosial. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut pemeriksaannya sudah cukup, hanya keterangan tambahan saja. Selain itu, Fatimah juga mengakui jika chat audio itu memang dirinya dan Firza. Emma yang memiliki kedekatan dengan Firza beberapa kali dicurhati oleh Firza mengenai Rizik Syihab. Pemirsa, inilah headline news pukul 00 waktu Indonesia Barat. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa saksi ahli dari Inafis Mabes Polri terkait kasus pornografi yang melibatkan Firza Hussein. Usai diperiksa, tim identifikasi wajah Inafis Mabes Polri menyatakan foto wanita yang beredar di media sosial adalah asli dan identik dengan Firza Hussein. Setelah diperiksa lebih dari 6 jam, tim identifikasi wajah Inafis Mabes Polri Senin malam keluar dari gedung Reskrimsus Polda Metro Jaya. Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli terkait kasus foto pornografi yang melibatkan tersangka Firza Hussein yang sempat tersebar di media sosial. Usai pemeriksaan, penyidik Inafis identifikasi wajah Geri Cahyono mengatakan foto yang dijadikan barang bukti dan yang beredar di media sosial adalah foto asli. Keaslian foto dibuktikan berdasarkan evaluasi dan pengujian melalui sistem berbasis algoritma biometrik wajah. Dari pengamatan secara mendetail disimpulkan bahwa foto yang diserahkan penyidik untuk diperiksa di tim Pusinafis Baris Krim Polri adalah asli dan bukan rekayasa. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Studio Prime Time News, Andi Analta Amir, kakak angkat dari Ahok. Selamat malam, Pung Andi. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Dari komunikasi terakhir dengan pihak keluarga, sebenarnya sekarang bagaimana kondisi psikologis dari Ahok di dalam penjara? Ya, Ahok selalu stabil ya, karena dari awal-awal dia ambil keputusan untuk mau masuk di dalam dunia politik pilkada gitu ya. Itu beliau komited bahwa apapun hasilnya, kalau memang itu pahit, ya dia harus terima. Dan Ahok selalu stabil di dalam hal mungkin penampilan, karena memang bekal dia dalam ikut pilkada itu selalu kalau tidak nothing tulus dia nggak akan ikut. Artinya untuk Ahok sendiri apapun kondisinya ini selalu tegar, selalu stabil. Tapi dari pihak keluarga apakah memang setegar itu, sestabil itu melihat kemudian perjalanan panjang Ahok dalam menghadapi kasus hukum ini? Kalau sendiri mungkin tidak stabil, tetapi kalau lihat Ahok jadi stabil. Jadi saya juga kalau ngelihat Ahok jadi ikut stabil gitu loh. Karena kasarnya dia sendiri yang merasakan kok dia seperti itu, kenapa saya harus stres gitu. Jadi kita bisa banyak termotivasi dengan melihat Ahok sendiri yang sangat tegar. Apa yang paling tidak diterima dari perjalanan kasus ini dan juga sampai dengan vonis pada hari ini? Paling tidak terima soal penistaan agama, karena menyangkut masalah yang sangat prinsip ya, bahwa Islam itu yang bisa merusak atau yang bisa menistakan, menghina hanya orang pemeluknya sendiri. Di luar itu tidak ada yang bisa mencederai atau bisa menghina. Seperti kejadian yang paling ekstrim adalah Abu Jahal, bagaimana memaki-maki, melempar, memprovokasi dari Rasulullah, dan sampai mau membunuhnya pun dia lakukan. Tetapi Abu Jahal tidak pernah mendapat gelar penista agama. Baik, artinya Bung Andi, putusan hakim untuk hari ini artinya menurut Anda ini sangat bertolak belakang dengan kepribadian Ahok sendiri, terutama mungkin di kalangan keluarga yang kakak angkat Ahok ataupun keluarga angkat Ahok ini kan berasal dari kalangan Muslim seperti itu ya? Ya, tapi kaitan sama keputusan hakim yang tidak terima kalau kami.
Karena banyak hal yang tidak masuk akal. Apa aja. Anda kan mengikuti dari perjalanan kasus ini, bahkan sempat untuk diminta menjadi saksi, tetapi tidak boleh karena pernah hadir di sidang sebelumnya. Apa yang dari perjalanan kasus yang Anda rasakan, wah ini tidak masuk akal saya nih? Ya, pertama setelah waktu dijadikan tersangka, dilapor di Barreskrim, sampai dilimpahkan ke kejaksaan ke pengadilan, itu prosesnya sangat instan ya. Hal yang mustahil itu bisa terjadi. Tapi itu kenyataan. Dan ini pun mengenai proses hukum kami ikuti. Dari seluruh saksi pelapor itu tidak ada satupun yang tabayun sebagai persyaratan dari pasal yang mengenai kepada dia. Harus ada kepada kepolisian, kepada Menteri Dalam Negeri, harus kepada Menteri Agama. Tapi satupun tidak ada yang lakukan. Ya harus batal sebenarnya. Bung Andi sendiri sudah bertemu dengan Ibunda Ahok? Belum, karena saya juga seharian ini sibuk juga, bukan urusan menyangkut masalah keluarga, tetapi bagaimana menghadapi para relawan-relawan atau supporter daripada Ahok. Itu mereka harus bisa difahamkan bahwa kita tidak boleh seperti mereka, haters, tidak boleh seperti haters gitu ya. Kita harus bisa punya integritas sebagai orang yang elegan. Tidak boleh makar, tidak boleh rasis, tidak boleh artinya memaksakan kehendak. Karena lawan kita orang yang selalu memaksakan kehendak. Iya. Bung Andi, saya lihat Anda tampaknya hari ini memang jauh lebih lesu, jauh lebih lelah. Memang ini kondisi psikologis dari keluarga besar Ahok saat ini begitu lelah dengan perjalanan kasus ini sampai akhirnya dengan vonis. Ya lelahnya cuma karena kita menanggapi daripada kebutuhan daripada ya khususnya juga media kan. Dan media juga dalam hal ini banyak berbuat untuk bagaimana informasi ini sampai kepada masyarakat luas. Jadi berbuat untuk Indonesia, kenapa kita enggak? Gitu kan? Tapi kemudian dengan segala ketegaran seperti ini, pernah tidak kemudian ada pada titik yang merasa memang menjadi titik terendah ketika kemudian perjalanan sidang ini begitu panjang dan sangat kemudian menyita perhatian publik? Sebenarnya kalau mau dibilang mencapai titik terendah, kalau ini menyangkut masalah spirit yang datang daripada pembelaan atas nurani, itu tidak akan pernah lelah. Itu namanya ikhlas. Kalau ikhlas nggak akan pernah lelah. Ya kelihatan capek, lecek ya karena keringetan kali ya. Oke, tapi ada keluarga yang ada di rutan saat ini, Bung Andi? Gonta-ganti. Kalau saya belum sempat karena saya juga harus khusus pergi ke orang tua saya ya, Ibu Ahok, nggak mau bertelepon. Gitu loh. Jadi beliau itu kan yang perlu. Ibu Ahok yang Anda sendiri merasa itu orang tua Anda sendiri. Iya, memang orang tua saya. Sedemikian dekat hubungan Anda, keluarga Anda, keluarga Ahok seperti itu. Ya. Kami ini ditakdirkan bersaudara ya sebagai satu karunia. Karena kita ini juga sangat mudah seharusnya karena dititip sebagai bangsa Indonesia. Jadi mudah memahami. Ya, apakah Ibunda Ahok menangis mendengar vonis tadi? Ya mungkin tangisan itu cuman apresiasi daripada kekecewaan terhadap keputusan aja. Mungkin dia ada di situ. Tapi menangis tadi mendengar putusan ini. Ya tentu namanya orang tua kecewa, tangisan itu ya keharuan lah. Bagaimana kita melihat anak kandung dizolimi itu kan pasti ada keprihatinan. Kalau ibu saya pasti udah pingsan. Karena udah pingsan, udah anfal gitu. Seperti cukup tegar untuk menghadapi ini. Iya. Kalau Ibu Ahok cukup tegar. Itu beliau orangnya sangat punya jiwa juang lah. Iya. Anda juga cukup haru untuk melihat bagaimana ketegaran dari Ibunda Ahok. Apa pesan yang disampaikan pada saat sudah mendengar vonis bahwa Ahok kemudian tidak hanya bersalah tapi juga Ahok langsung dipenjara? Kalau itu kan buat kita secara keseluruhan, termasuk kepada para pendukung Ahok, itu semua mengalami rasa bagaimana wujudnya petir di siang bolong. Kaget, mengagetkan. Dan kami harus berhadapan dengan logika kami dan nurani. Ini yang mungkin
agak perlu distabilkan. Nah, masing-masing pihak punya cara yang sendiri-sendiri. Oke, cara sendiri-sendiri dari keluarga Ahok sendiri, tim kuasa hukum, ini mengenai upaya hukum lanjutannya, Bung Andi. Ini kan akan ada banding, dan kemudian paling dekat sekarang mungkin ada permohonan penangguhan penahanan ya, seperti itu. Ya tentu. Ya, ini bagaimana bisa Anda ceritakan upaya-upaya yang akan dilakukan? Kalau proses banding itu kan mutlak ya dilakukan, dan juga Ahok juga sudah menyatakan kami banding. Dan untuk penangguhan penahanan tentu ini hal yang sangat prioritas, dan kami semua bersedia untuk menjadi penjamin gitu. Oke, itu masih tetap berjalan. Bung Andi, kalau kita lihat saat ini pendukung Ahok itu masih berada di rutan Cipinang untuk kemudian mereka menuntut untuk bertemu atau kemudian penangguhan penahanan dikabulkan sesegera mungkin. Tapi kan ada proses dan juga waktunya. Pendukung Ahok dikenal sebagai pendukung yang simpatik, yang kreatif. Bagaimana cara Anda dapat untuk mengakomodir dari emosi-emosi yang sedang dirasakan pendukung Ahok agar suasana dapat menjadi kondusif? Ya, semua harus bisa dilakukan dengan mendatangi. Saya sendiri belum sempat mendatangi, tapi saya yakin dan merasakan bahwa mereka ini umumnya elegan. Walaupun banyak datang dari masyarakat yang bawah ya. Kenapa mereka bisa elegan dari kalangan bawah? Karena mereka ini sangat terpelihara nurani mereka. Oke, baik. Bung Andi, ini kan tadi dikatakan belum sempat kemudian menjenguk Ahok ke rutan. Jika Ahok sedang menyaksikan TV ataupun sedang mendengarkan, dukungan seperti apa sih yang akan ataupun yang ingin Anda sampaikan? Ataupun perkataan seperti apa? Ya, saya cuma ingatkan bahwa Ahok beberapa waktu mengatakan bahwa kalaupun saya di penjara, cuman badan saya yang di penjara. Tapi mereka tidak bisa memenjara saya punya perjuangan. Saya punya cita-cita, saya punya pikiran, saya punya kreativitas. Dia tidak akan bisa penjara. Bagaimana memperjuangkan yang hak melawan kepada para koruptor, dia nggak bisa penjara. Oke, terima kasih telah hadir bersama dengan kami, Bung Andi Alangka Amir. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami di Prime Time News. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi mengenai sejumlah media asing menyoroti vonis 2 tahun penjara untuk Basuki Cahayapurnama dalam kasus penodaan agama. Efek Indonesia Ketua PPABRI, Letjen TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri. Ya, selamat malam Pak Kiki. Selamat malam, saya koreksi sedikit, saya Ketua Umum PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Baik. Pak Kiki, langsung kita ke pokok pertanyaan. Mengapa kemudian Anda dan juga sejumlah purnawirawan hari ini mendatangi Menko Polhukam dan juga menyatakan sikap mendukung pembubaran HTI? Kami ini kan walaupun sudah purnawirawan, tapi sebagai bayangkari negara itu kan tidak pernah berhenti. Nah, kami insan-insan Sabta Marga, insan-insan Tribrata yang sangat concern dengan keutuhan bangsa dan negara. Nah, ketika merasa keutuhan itu terancam, maka kami harus turun menyatakan sesuatu begitu. Dan ini kami sampaikan kepada Menko Polhukam tadi, begitu. Oke. Apa saja yang dibicarakan tadi Pak Kiki dengan Menko Polhukam? Iya, intinya kami sudah sangat prihatin dan sekaligus khawatir dengan situasi yang ada sekarang, karena situasi ini sudah mengarah pada perpecahan bangsa. Nah, artinya situasi yang ditimbulkan oleh kiprahnya Hizbut Tahrir Indonesia ini. Nah, untuk itu kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini membubarkan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan diharapkan juga hal yang sama itu juga diberlakukan terhadap organisasi-organisasi lain yang juga sama-sama bertentangan dengan Pancasila, begitu. Ya, jadi Hizbut Tahrir bukan satu-satunya ormas yang mengancam begitu saat ini, Pak Kiki? Saat ini itu adalah Hizbut Tahrir yang mengancam, tapi yang bertentangan bukan satu-satunya dia. Oke, seberapa besar sebenarnya potensi ancaman yang ditimbulkan dengan keberadaan HTI ini? Saya kira sekarang pengaruhnya sudah masuk ke banyak kalangan, anak-anak muda, juga di perguruan-perguruan tinggi,
juga di pemerintah dan lain sebagainya. Dan yang disasar oleh kelompok ini adalah cara berpikir anak-anak muda terutama. Nah, sehingga ini sangat mengancam masa depan bangsa. Nah, khilafahisme kan sangat bertentangan dengan konsep NKRI, artinya juga bertentangan dengan Pancasila. Jadi ini nggak bisa ditolerir organisasi yang mempunyai tujuan, mempunyai ideologi semacam ini. Tetapi kan organisasi ini kan sebenarnya sudah lama begitu, Pak Kiki ada di Indonesia. Bagaimana ketika Anda pun dulu sebagai TNI begitu melihat adanya organisasi-organisasi seperti ini, tidakkah ada niat misalnya untuk langsung membubarkan, atau saat itu Anda melihat ini masih belum terlalu urgent untuk dibubarkan? Ketika saya dinas, ini belum berbadan hukum. Saya kira berbadan hukum setelah saya pensiun organisasi ini. Dan setelah berbadan hukum, itu justru menjadi besar. Dan memang bukan diberi badan hukum bukan oleh pemerintahan sekarang gitu kan. Nah, untuk itu maka saya kira ketika sudah besar ini, seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa harus waspada, harus aware, begitu. Baik, Pak Kiki tahan di situ dulu. Pak Kiki akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dan Purnawirawan Kiki Syahnagri. Pak Kiki, kita lanjutkan Pak Kiki. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah kemudian seperti apa proses selanjutnya yang akan diupayakan oleh pemerintah. Kita mengetahui ada undang-undang ormas yang kemudian di situ juga disebutkan sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum ormas itu bisa dibubarkan. Nah, pemerintah berulang kali mengatakan sudah memiliki cukup bukti dan lain sebagainya, dan sekarang sedang dalam proses mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Apakah ini yang kemudian juga dibicarakan pada saat pertemuan dengan Menko Polhukam tadi? Kurang lebih langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan? Ya betul, tadi juga termasuk dibicarakan. Negara kita adalah negara hukum, jadi proses pembubaran ini juga harus melalui jalan hukum. Dan itu saya kira yang sedang ditempuh oleh pemerintah saat ini. Akan tetapi kami menyarankan kepada pemerintah tidak cukup dengan jalan itu saja. Mengapa? Karena ideologi apapun, penganut ideologi apapun itu menyangkut hati dan pikiran para pengikutnya. Jadi ini sesuatu yang sudah mendalam, saya kira ada pada mereka masing-masing. Maka harus dilanjutkan dengan setelah selesai tindakan hukum itu harus dilanjutkan dengan tindakan istilahnya deradikalisasi lah begitu, yaitu dengan cara melakukan karakter building terhadap anak-anak kita, terutama para pelajar dan lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan sejak usia dini, sejak balita begitu, dan terus dilakukan pendidikan karakter secara sistematik, berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, ini saya kira harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi bangsa dan negara ini ke depan. Pak Kiki, tetapi selain menyatakan sikap mendukung untuk pembubaran HTI, sebenarnya dari Purnawirawan TNI Anda dan teman-teman tadi, sebenarnya apa yang akan dilakukan? Adakah partisipasi khusus yang akan Anda lakukan dan teman-teman ini terkait dengan pembubaran HTI ini? Ya, sampai saat ini kami hanya menyampaikan dukungan moral saja kepada pemerintah, memberikan dorongan kepada pemerintah agar pemerintah juga tidak merasa sendiri bahwa kami para purnawirawan pun ada di belakang pemerintah. Saat ini hanya sampai di situ. Ke depan saya kira kalau misalnya situasinya membutuhkan, ya barangkali lebih dari itu kami juga siap. Ya, Pak Kiki, kemudian seberapa yakinkah Anda bahwa pembubaran ormas ini memang adalah jalan yang paling efektif, terutama untuk membubarkan ormas-ormas yang ideologinya dan kegiatannya ini bertentangan dengan NKRI? Apakah ini cukup, Pak? Apakah ini memang efektif nantinya? Ya, efektif kalau seperti saya katakan tadi, akan efektif kalau ada tindak lanjutnya. Tidak hanya sekedar dibubarkan, terus harus ada tindakan hukum, dan harus ada tindakan juga deradikalisasi, seperti saya uraikan tadi. Itu baru efektif. Baik, Pak Kiki, saya tergelitik. Saya ingin menanyakan lagi seputar pernyataan Anda tadi yang mengatakan bahwa HTI ini kan tadi teman saya menanyakan sebenarnya sudah sejak lama ada di Indonesia, dan pada waktu Anda masih dinas bentuknya belum berbadan hukum begitu ya. Setelah berbadan hukum kemudian menjadi besar. Apakah diketahui, Pak, sampai dengan sebesar apa sebenarnya HTI ini di Indonesia? Itu saya kira data itu ada
yang kami tahu sudah merasuki banyak pikiran-pikiran kalangan muda. Inilah yang berbahaya menurut pandangan kami. Dan kalangan muda tidak hanya di Jawa ini, termasuk juga di luar Jawa, begitu. Undang-undang Ormas mereka sudah ada ini Pak Kiki, tetapi apakah Anda melihat bahwa pengawasannya juga diperlukankah untuk organisasi-organisasi seperti ini? Seharusnya. Nah ini saya kira yang tidak berjalan, karena tiba-tiba kita juga kaget dia sudah besar begitu. Selain pemuda juga organisasi wanitanya juga sudah cukup besar itu HTI. Baik. Terima kasih Pak Kiki telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam.